Aduh. Aduh. Saya nge-lag nih, nah. Maaf, bentar. Ini udah mulai Nge-lag. Nggih. Ya, Maaf, udah saya mulai mau terpental. rekod ya. Nggih. Ya, udah mulai. Udah rekod ya Bu Retno? Sudah, Pak. Nggih, alhamdulillah. Oke, Bismillah, semoga oke. lancar. Jaringan aman. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 6 Purbalingga. Ya, dalam kesempatan yang baik ini ya kita akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Dalam sesi ini nanti yang menjadi coach itu Bu Triani Andriati, dan yang menjadi coachi itu adalah Pak Sigit Adi Pambudi, serta yang menjadi pengamat itu Bu Retno Setiorini. Sedangkan saya sendiri, Purbandaru Adi Susila, sebagai moderator. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bu Retno mungkin untuk menyampaikan terlebih dahulu tentang hal-hal yang harus dipahami oleh coach ya, dalam melakukan coaching. Monggo Bu Retno. Terima kasih Pak Purbandaru Adi. Saya akan ini ke Bu Andri sebagai coach-nya, karena di sini ada rubrik penilaian sesi demonstrasi konstekstual. Di sini saya ingin bertanya Bu Andri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Andri dalam menjadi coach ini, Bu? Ya, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu ada kehadiran penuh, pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oke, berarti ada kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga itu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi seperti itu terhadap coaching-nya? Ya, lebih ke kemampuan untuk bisa hadir secara utuh. Oke, lebih ingin hadir secara utuh, berarti kehadiran secara penuh Ya, apa betul. nggih? Oke, kehadiran secara indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Andri itu seperti apa, Ibu? Indikator yang diinginkan dalam kehadiran penuh? Ya, nantinya saya ingin mulai dari badan, pikiran, hati gitu selaras saat sedang melakukan percakapan coaching, yang nantinya dapat membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching tersebut, sehingga coachingnya juga nyaman saat melakukan coaching dengan coachnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bu Andri. Semoga kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan yang berarti. Sinyal semua lancar, jaringan aman. Kita juga bisa hadir secara penuh dalam kegiatan pada siang hari ini. Monggo untuk kegiatannya silakan dimulai oleh Bu Andri sebagai coachi dan coachinya oleh Pak Sigit Adi Pambudi. Silakan, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Sigit. Waalaikumsalam, Bu Andri. Iya, apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Gimana, nggih? Sehat juga? Alhamdulillah Saya sehat. juga sehat. Pak Sigit sehat juga, nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, nggih. Hari ini kita mau ngobrol apa nih, Pak? Sebentar saja ya, sekitar 10-15 menit gitu, mungkin ada yang mau disampaikan sama Pak Sigit. Ya, Bu Andri. Saya itu lagi merasakan bahwa ini hampir satu tahun saya itu menjadi waka.
semakin ke sini rasanya itu ada yang tidak nyaman dengan saya terhadap situasi komunikasi antar waka yang ada di tempat saya seperti itu, Bu. Oke, oke. Terus ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Jadi dulu mungkin kita masih bisa berkomunikasi dengan baik antar waka ya, tapi akhir-akhir ini kayaknya komunikasinya itu kurang, sehingga untuk mencapai satu kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik itu menjadi berkurang. Seharusnya kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik sepenuhnya sesuai dengan tujuannya, tapi karena kurangnya koordinasi antar kami sepertinya ini, kalau yang saya rasakan itu koordinasi antar kami, makanya kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, karena saya yakin bahwa meskipun kami punya tugas yang berbeda-beda dengan masing-masing wakanya, tapi kami adalah tim. Tim ini yang akan yang jelas akan menjalankan roda sekolah adalah tim tersebut. Ya, jadi masing-masing jelas akan ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan ketika itu dirasakan komunikasi kerjasamanya itu kurang nyaman, hasilnya pun nanti tidak akan maksimal seperti itu, Bu. Oke. Jadi saat ini Pak Sigit memiliki masalah komunikasi yang kurang ya antar waka begitu. Ya, betul. Ya. Ya. Kita punya waktu pendek ini Pak Sigit. Ya. Jadi kira-kira apa yang ingin didapatkan dari Pak Sigit dari percakapan kita kali ini, Pak? Harapannya saya bahwa saya nanti akan punya punya ide, punya gambaran bagaimana, terutama saya karena saya saat ini posisi sebagai guru, saya yang akan membuat waka-waka itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan mungkin salah satu adalah perantaranya adalah saya, karena saya di bidang humas. Jadinya apa yang mau saya capai ke kegiatan pembicaraan kita kali ini ya, semoga saja nanti muncul ide apa yang harus saya lakukan ini untuk mengembalikan keharmonisan dari komunikasi kami di tataran waka. Seperti itu. Oke, Pak. Kalau boleh saya tahu, hubungan yang kurang baik tersebut terjadi antara waka apa saja, Pak? Kalau saya amati hampir semua waka ini, Bu. Hampir semua waka. Saya lihat misalnya saya punya kegiatan yang harus melibatkan siswa. Nah, misalnya ada satu sosialisasi tentang pemilu misalnya. Berarti kan memang pihak luar berkoordinasi dengan saya sebagai humasnya. Nah, kegiatan tersebut tentu saja akan melibatkan siswa. Nah, dari keterlibatan siswa ini berarti saya harus koordinasi dengan satu yang jelas pakar kesiswaan. Pakar kesiswaan harus menyediakan siswanya nanti akan menjadi peserta dalam sosialisasi tersebut. Kemudian waktunya, karena waktunya itu ada di jam efektif ya, makanya saya harus kerjasama dengan kurikulum. Nah, dari kurikulum, di sini ini kadang karena ya saya tahu masing-masing waka ini sangat sibuk ya, sangat sibuk. Jadi untuk kita berkoordinasi menentukan langkah apa yang mau kita kerjakan untuk suatu kegiatan itu biasanya agak terlambat, mepet waktunya aja. Nah, saya misalnya
koordinasi kesiswaan itu makanya menjadi baru bisa berkomunikasi. Nah, akhirnya itu kan juga tidak seperti itu, Bu. Oke. Jadi tadi menurut Pak Sigit lebih ke komunikasinya itu juga susah. Ini kira-kira komunikasi yang berjalan tidak baik ini angkanya Jelas itu, jelas. Saya ya, tidak akan membiarkan kondisi ini terjadi terus. Iya, betul. Agar maksimal komunikasi yang dibangun antar waka itu jadinya baik, kira-kira apa yang bisa Pak Sigit lakukan kepada teman-teman sesama waka? Mungkin ini bagian dari tugas saya, untuk mengembalikan kondisi ini. Kebetulan saya di Wakafhumas, saya yang akan mengembalikan jalinan komunikasi masing-masing waka tersebut, ya. Antara lain mungkin menyegerakan adanya koordinasi, ya, setiap waka ketika ada satu kegiatan. Misalnya, kalau itu tidak ada kegiatan, ya kita rutinkan yang namanya koordinasi, kita saling berbagi dalam satu meja rapat mungkin, ya. Dalam satu meja rapat kita saling berbagi, saling mengemukakan kendala-kendala yang kita hadapi dalam memanage sekolah ini. Mungkin awal seperti itu yang akan saya lakukan. Oke, Pak. Jika itu masih di angka 8 itu. masih di angka 8, ya? Iya, masih di angka 8. Iya. Betul. Kira-kira untuk lebih memaksimalkan lagi nih, setelah tadi ada menyegerakan koordinasi, kemudian ada merutinkan koordinasi begitu dengan rekan-rekannya Pak Sigit, kira-kira apa rencananya Pak Sigit agar hubungan komunikasi antar waka tersebut nilainya itu menjadi lebih maksimal atau menjadi lebih baik lagi? Kalau saya pikir ini ada keterkaitannya dengan komitmen masing-masing waka, ya, dalam mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan sekolah ini. Untuk komitmen kerja itu saya tidak meragukan kepada masing-masing waka itu. Mereka punya komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab sekolah, semuanya tinggi, ya. Tapi ketika komitmen tinggi itu hanya dilakukan pada bidangnya masing-masing, ya, tanpa kita itu melihat atau memperhatikan kondisi dari bidang yang lain, ya, itu jalannya pun tidak akan mulus, ya, tidak akan mulus jalannya kegiatan penyelenggaraan manajemen sekolah itu. Jadi, ya, mungkin ada satu saya akan melaksanakan satu kegiatan yang sifatnya adalah refreshing. Kalau tadi yang pertama saya mencoba memaksimalkan komunikasi, memaksimalkan koordinasi, ya, baik ada kegiatan maupun tidak. Yang berikutnya ada satu mungkin kebetulan juga itu mungkin ada keterkaitannya dengan bidang saya, ya, saya akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya adalah refreshing. Refreshing di sini refreshing yang sifatnya mencoba untuk mendekatkan para waka
untuk apa namanya? Jadi ketika mengesampingkan dulu kesibukan yang ada. Karena kesibukan mungkin mereka itu kurang refreshing, kurang koordinasi. Ya, yang selanjutnya itu nanti kita akan buat satu kegiatan refreshing misalnya kayak outbound misalnya, ya outbound. Dan mungkin juga tidak cuma waka. Waka itu adalah bagian dari pesertanya ya. Mungkin kepada semua guru. Jadi keterlibatan dalam koordinasi pun nanti akan merata baik dari waka maupun dari para guru dan tekniknya. Ya, seperti baik, itu, Pak. Bu. Luar biasa sekali ini ya, Pak Sigit. Jadi Pak Sigit rencananya ini untuk meningkatkan komitmen masing-masing waka dalam mengedepankan koordinasi ini, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan refreshing ya, untuk mendekatkan para waka agar lebih baik lagi komunikasinya ya, termasuk salah satu kegiatannya adalah dengan menjalankan outbound. Bahkan tidak hanya waka saja ini yang outbound-nya itu nggak hanya wakanya saja nggih, tapi bersama-sama dengan guru agar mereka lebih ikatannya itu lebih baik lagi. Seperti itu nggih, Pak? Ya, betul. Iya. Ya, ini sudah mendapatkan sedikit solusi nggih, Pak nggih. Kira-kira kira-kira rencana tersebut kapan ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Sigit? Kalau koordinasi jelas itu maksudnya bisa setiap minggu itu kita laksanakan. Kalau koordinasi itu ya maksimal 1 bulan sekali lah, itu koordinasi di mana masing-masing waka itu bisa mengemukakan kendala-kendala yang ada. Terus kalau yang kegiatan yang sifatnya refreshing yang akan mengembalikan fokus Bapak Ibu waka, Bapak Ibu guru ya di akhir semester paling tidak itu. Ya, kalau mungkin ini sudah mau masuk akhir semester 1, itu saya belum bisa merencanakan pelaksanaannya mungkin di kira-kira bulan Maret ini, di akhir semester kedua. Itu saya akan coba merencanakan untuk melaksanakan kegiatan itu. Iya, Pak. Oke, baik. Baik Pak Sigit, dari perbincangan ini apa yang didapatkan nih oleh Pak Sigit? Ya jelas saya ini menjadi lebih lebih pasti, lebih sure untuk melakukan untuk menyampaikan terutama nanti kepada Bapak Kepala Sekolah maka ini berjalan dengan baik. Kira-kira dari Pak Sigit itu bagaimana untuk menjaga komitmennya itu kira-kira dibutuhkan siapa saja, Pak? Kalau komitmen jelas masing-masing waka itu di bawah jelas di bawah leadernya itu kepala sekolah ya, kemudian yang di bawah pun selain waka pun itu harapannya mereka akan mendukung segala kegiatan di bidang apapun dalam kewakaan. Bapak Ibu guru teknik itu akan mendukung kegiatan kehumasan, mereka juga mendukung kegiatan kesiswaan, kurikulum maupun sarpras. Jadi komitmennya ada di tangan semua warga sekolah. Oke. Iya, Pak. Bagaimana perasaan Pak Sigit nih setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Mungkin sebagian dari yang sedang saya rasakan itu bisa bisa saya ungkapkan, bisa saya lepaskan ya, dan
harapannya nanti ketika saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, mungkin nanti ada gambaran yang lain yang bisa saya lakukan untuk mengatasi hal ini. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Sigit. Ceritanya ini kita cukupkan ya, Pak G. Kita akan ketemu lagi ke depannya sekitar 1 minggu ke depan ya, Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya, Pak G. Ya, 1 minggu atau 1 bulan lah. Paling tidak biar mendapatkan hal-hal baru yang lain yang yang bisa disampaikan. Ya. Ya, nanti kita komunikasikan lagi berarti ya, Pak G. Ya, untuk waktunya. Bu Andri. Ya. Terima kasih Pak Sigit. Mudah-mudahan nanti makin menjadi lebih baik lagi ya Pak G. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Andri dan Pak Sigit sudah melakukan coaching. Ya. Silakan mungkin Bu Retno sebagai pengamat bisa memberikan masukan. Baik Pak Daru, izinkan saya untuk menyampaikan observasi yang tadi yang telah dilakukan oleh Bu Andri sebagai coach. Saya sudah mencatat dan melihat dan mendengar pada saat Bu Andri itu melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan tadi. Yang ingin saya tanyakan, Bu Andri, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Andri sebagai coach? Ya, saya mempedomani alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan agar lebih cepat untuk mendapatkan sebuah penyelesaian oleh coach itu sendiri, gitu. Terima kasih. Memang kita berpedoman dengan alur Tirta, supaya tujuan kita itu tercapai, tidak lebar-lebar ke sana ke sini, apalagi kita terbatas oleh waktu. Kemudian lagi, fokus area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan tadi itu apa, Bu Andri? Tadi lebih ke kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh, iya. Tadi saya juga sempat mencatat bahwa Bu Andri itu berusaha hadir secara penuh, secara rasa, seperti itu, mencatat hal-hal penting yang ada dalam permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Sigit sebagai coaching-nya. Kemudian lagi Bu Andri, berdasarkan hasil tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi sebagai coach, Bu? Monggo Bu Andri. Mungkin saya lebih ke yang ingin dikembangkan lagi, lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot nih, agar lebih dapat memunculkan hal-hal yang mungkinnya nanti yang belum terpikirkan oleh coach, sehingga nanti akan terpikirkan begitu. Terus agar saat mengungkapkan emosi atau nilai dari dalam dirinya coach itu bisa membuat sebuah aksi atau pengembangan diri dan kompetensinya para coach begitu. Oke, semoga Bu Andri dan kita semua itu juga bisa menjadi coach yang ahli ya, yang mampu mendengarkan suasana, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tanpa harus menggurui karena berbagai pengalaman atau sebagainya seperti itu. Kita juga tidak menginginkan seperti itu. Ternyata ngobrol seperti itu lebih rileks gitu, karena kita tingkatannya itu kan sejajar, terima kasih Bu Andri. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Purbandaru Adi sebagai moderator. Monggo Pak Daru. Oke, terima kasih Pak Sigit, kemudian Bu Andri dan Bu Retno. Ya, tidak terasa proses coaching kita sudah selesai. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat ya dari istilahnya demonstrasi kontekstual 2023 ini, agar kita nanti ke depannya bisa menjadi coach yang baik ya, yang sesuai dengan istilahnya aturan ya, di mana kita mencoba untuk menggali potensi, bukan mencoba memberikan solusi. Oke, baik, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.